Qin Nan tidak pernah berbagi konflik dengan Qin Yu ini, tapi dia tidak mengira si idiot ini akan melontarkan komentar mengejek begitu dia tersandung padanya, jadi tidak ada gunanya dia bersikap hormat. Apakah kamu mengatakan kamu memukuli adikku? Qin Yu memasang wajah yang tidak menyenangkan setelah mengumpulkan pikirannya. Kamu mendengarnya dengan benar. Qin Nan berbicara dengan tenang. Kakakmu mendobrak pintuku dan mempermalukanku dengan kata-kata terlepas dari persahabatan yang pernah kita bagi bersama. Dia bahkan mencoba melukaiku sejak awal untuk merampok pilku, itulah sebabnya aku memberinya pelajaran. Memberinya pelajaran. Qin Yu menjadi marah saat dia berbicara. Qin Nan, apakah ada yang salah dengan saudaraku yang merampok pilmu? Pil tempering tubuh itu akan terbuang sia-sia di tangan sampah sepertimu. Petik 2. Wajah Qin Nan langsung menjadi dingin. Dia tidak mengharapkan Qin Yu ini untuk mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Karena dia bisa bertindak sejauh ini tanpa malu-malu, Qin Nan tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Kamu tidak tahu malu seperti saudaramu, betapa menjijikkannya. Apa katamu? Kemarahan di hati Qin Yu benar-benar meledak. Yang mengejutkan, Qin Nan masih berani bertindak mencemooh meskipun fakta bahwa dia telah menjadi tidak berharga. Dia mengucapkan raungan mengamuk, mati. Mengikuti gemuruh, Qin Yu mengambil langkah besar ke depan sementara aura alam tempering tubuh lapisan pertama meledak dari tubuhnya bersamaan dengan munculnya sinar kuning. Dia berencana untuk melakukan pukulan terkuatnya dengan bantuan roh bela dirinya. Saat itu, suara dingin Elder Ying bisa terdengar di lantai 2, tidak ada yang diizinkan untuk menggunakan kekerasan di paviliun keterampilan bela diri. Qin Yu, jika Anda berani melanggar aturan hari ini, Anda akan dilarang memasuki paviliun keterampilan bela diri selama sisa hidup Anda. Kata-kata tetua Ying berfungsi sebagai seember air dingin yang mengalir ke kepala Qin Yu. Penatua Ying, maafkan aku. Saya tidak akan pernah melanggar aturan paviliun keterampilan bela diri. Qin Yu berkata dengan suara keras sambil menahan amarahnya. Dia jelas bahwa Penatua Ying tidak bercanda dengannya. Meskipun dia adalah salah satu jenius klan, dia masih akan dihukum setelah melanggar aturan. Ini akan menjadi kerugian besar baginya jika dia dilarang memasuki paviliun keterampilan bela diri selama sisa hidupnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Qin Yu menoleh dan menatap Qin Nan, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Kamu harus berdoa agar kamu tidak menabrakku lain kali, karena aku akan mematahkan anggota badanmu, menghancurkan dantianmu, dan melumpuhkanmu. Apakah begitu? Qin Nan tidak menunjukkan tanda-tanda terintimidasi. Sebaliknya, dia menjawab dengan dingin, sama denganmu. Lebih baik bagimu untuk tidak melihatku lagi. Di samping catatan, jika itu terjadi, jangan memohon maaf padaku, karena aku tidak akan pernah memaafkan bajingan tak tahu malu sepertimu. Kamu. Sosok Qin Yu bergidik keras saat dia mengarahkan jarinya ke Qin Nan. Wajahnya memerah karena marah. Karena dia telah membangunkan martial spirit kelas 4 Huang, para tetua dan murid di klan telah memperlakukannya dengan sangat hormat. Namun, dia sekarang telah dipermalukan beberapa kali oleh sampah peringkat Huang kelas 1. Kita akan melihat, setelah menahan napas untuk sementara waktu, hanya itu kata-kata yang bisa dibuat oleh Qin Yu. Dia segera meninggalkan tempat kejadian dengan ekspresi bengkok, tanpa keinginan untuk tinggal lebih lama lagi, karena dia takut Qin Nan akan mengatakan sesuatu yang akan memprovokasi dia lagi. Qin Nan memasang ekspresi tenang. Ancaman Qin Yu tidak pernah menjadi perhatiannya. Mari kita lihat keterampilan bela diri. Qin Nan segera menenangkan pikirannya dan mulai membaca manual di atas meja. Soaring Cloud Steps, sekali dieksekusi, sosokmu akan seringan awan, sulit ditangkap. Jade Palem, setelah dikuasai, telapak tangan akan menjadi keras seperti batu giok, kebal terhadap api dan air, tidak dapat ditembus oleh pedang atau tombak. Satu telapak tangan memiliki kekuatan 9 lembu dan 2 harimau. Pedang terbang puncak terisolasi. Seni tombak pembagi gunung. Qin Nan memeriksa keterampilan bela diri secara rinci,
dan hasilnya tidak mengecewakannya. Kekuatan keterampilan bela diri kelas menengah ini tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan bela diri kelas rendah. Dikatakan demikian, Qin Nan tidak menemukan keterampilan bela diri yang diinginkannya setelah membaca lebih dari puluhan manual. Seni Pedang Thunder Crash. Perhatian Qin Nan tiba-tiba tertarik oleh manual dengan sampul tua. Nama manual ditulis dengan cara yang menarik, seolah-olah diukir di atasnya. Qin Nan segera tertarik padanya dan mulai membaca isinya. Seni pedang guntur, menebas seperti guntur dengan kecepatan kilat. Qin Nan mengangguk puas setelah membaca manual selama setengah jam. Ini dia. Dia sudah lama bersemangat mengejar seni saber. Dia bahkan telah menemukan keterampilan bela diri pedang pada usia 16 tahun, meskipun kekuatannya hanya diklasifikasikan sebagai kelas rendah. Seni pedang Thunder Crash ini adalah yang dicari Qin Nan. Sekarang ada lebih banyak orang di paviliun keterampilan bela diri, yang semuanya adalah murid berbakat dari klan Qin yang telah mencapai alam tempering tubuh lapisan pertama, jadi mereka ada di sini untuk memilih beberapa keterampilan bela diri. Di bawah tatapan penasaran dan heran para murid, Qin Nan dengan tenang mengambil manual dan meninggalkan tempat itu. Setelah kembali ke kediamannya, Qin Nan menyadari bahwa pintunya telah diperbaiki. Dia sedikit penasaran, karena dia telah menjadi sampah terkenal dari klan Qin, dan dengan demikian tidak ada yang akan peduli dengan kesejahteraannya. Dengan hatinya dipenuhi keraguan, dia mendorong pintu terbuka. Mengikutinya, sebuah suara tebal bisa terdengar, "Sudah kembali." Qin Nan mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria parubaya menatapnya dengan lembut. Meskipun dia hanya mengenakan pakaian sederhana, sosoknya memancarkan aura angkuh, menyebabkan seseorang terintimidasi. Pria ini tidak lain adalah patriark saat ini dan satu-satunya ahli alam Xiantian dari klan Qin, Qin Tian. Qin Tian terkejut setelah melihat manual kuno di tangan Qin Nan, sebelum dia dengan hati-hati memeriksa sosok Qin Nan dan berkata dengan nada terkejut, "Naner 1, apakah benar kultivasi Anda telah naik peringkat ke bodi tempering lapisan pertama dunia?" "Ya," kata Qin Nan sambil tersenyum, "berkat pil yang kamu berikan padaku." Bagaimana? Ekspresi Qin Tian tetap bingung. Meskipun 10 pil tempering tubuh dianggap jumlah yang cukup signifikan, roh bela diri Qin Nan hanya peringkat Huang kelas 1. Bagaimana dia bisa naik peringkat begitu cepat? Qin Nan dapat merasakan bahwa ayahnya sedang ragu, jadi dia segera mengalihkan topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, Ayah, mengapa kamu ada di sini hari ini?" Sebagai patriark klan, Qin Tian selalu sibuk memenuhi tugasnya, sehingga dia memiliki sedikit kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama Qin Nan. Namun, dia selalu mendukung putranya di belakang layar. "Bukankah seharusnya aku khawatir bahwa pintumu ditendang oleh seseorang?" Qin Tian menjawab dengan kesal. "Kamu harus segera memberitahuku ketika sesuatu seperti ini terjadi. Tidak ada yang diizinkan untuk menggertak putraku." Petik 2. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari sosok Qin Tian. Qin Nan bisa merasakan hatinya dipenuhi kehangatan melihat ayahnya yang marah. "Ayah, anakmu mampu menangani hal-hal semacam ini sendirian." Qin Tian tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Dengan kultivasi Qin Nan di alam tempering tubuh lapis pertama, tidak banyak orang yang bisa menggertaknya. "Naner, sejujurnya, ayahmu ada di sini untuk mengingatkanmu agar tidak menyerah pada dirimu sendiri." Kata-kata Qin Tian disertai dengan nada penuh kasih. "Jika Anda membutuhkan beberapa pil untuk mendukung kultivasi Anda, beritahu saya segera. Ayahmu percaya bahwa kamu pasti akan menjadi ahli suatu hari nanti." Wajah Qin Tian dipenuhi dengan kebanggaan setelah mengatakan ini. Jadi bagaimana jika dia hanya memiliki roh bela diri peringkat Huang kelas 1? Selama Qin Nan masih putranya, dia akan bangga padanya. Qin Nan terkejut sebelum dia menganggukkan kepalanya dengan berat. Setiap kata terukir di hatinya. Qin Tian merasa lega setelah melihat reaksi Qin Nan. Dia di sini hanya untuk memeriksa putranya. Lagi pula,
Tidak banyak jenius yang bisa menerima kenyataan setelah tiba-tiba menjadi tidak berharga. Dia cukup lega melihat bahwa Qin Nan tidak kehilangan harapan dalam mengejar jalur kultivasi. Ayah, aku punya permintaan. Qin Nan berbicara tiba-tiba. Qin Tian tercengang, sebelum dia berkata dengan anggukan, silakan, ada apa? Aku tahu ini mungkin berlebihan, tapi percayalah padaku. Qin Nan mengambil kata-katanya dengan bijak sambil berkata dengan tatapan tegas, aku memang butuh beberapa pil, setidaknya 100 pil tempering tubuh, atau lebih baik jika kamu bisa memberiku 200, atau bahkan 500 pil tempering tubuh. Qin Nan melirik Qin Tian dengan hati-hati setelah mengatakan ini. Dia jelas tahu bahwa permintaannya cukup menuntut, karena total sumber daya yang didistribusikan kepada murid-murid klan Qin hanya 100 pil tempering tubuh, sementara dia menuntut 500 dari mereka. Selanjutnya, ia dinobatkan sebagai sampah teratas klan. Bahkan Qin Tian akan menderita tekanan besar jika dia berencana untuk memberikan sampah 500 pil tempering tubuh. Karena itu, Qin Nan hanya membutuhkan pil sebanyak ini demi roh pertempuran divinenya. Karena itu bisa naik peringkat dengan melahap pil, tidak mungkin Qin Nan bisa mengumpulkan cukup banyak pil untuk martial spiritnya. Satu-satunya pilihannya adalah meminta ayahnya untuk meningkatkan peringkat roh pertempuran divinenya sekaligus. Selain itu, Qin Nan belum mengungkapkan rahasianya tentang roh pertempuran divine. Dia tidak khawatir ayahnya tidak akan mempercayainya, tetapi kebenarannya terlalu mengejutkan untuk dia tanggung. Jika dia memberitahunya tentang roh pertempuran divine, Qin Tian pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan 1000 atau bahkan 10.000 pil. Seperti yang diharapkan, Qin Tian memasang ekspresi heran. Dia tidak pernah mengira Qin Nan akan mengucapkan tuntutan seperti itu, tetapi dia menganggukkan kepalanya setelah sedikit merenung. Tentu,